ya Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul bersama ya Tuhan, kami sudah memuji, menaikkan pujian, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, apa yang dipersiapkan oleh hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kiranya Tuhan yang mengurapi, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya benar datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, saya hari ini memberi tema untuk renungan pada malam hari ini adalah hidup tetap di dalam Kristus. Seringkali orang itu cuman bilang, "Ya, saya hidup di dalam Tuhan." Tapi ketika ditanya, "Kalau memang Anda hidup di dalam Tuhan, lantas apa yang harus Anda lakukan secara spesifik? Apa sih kira-kira yang Tuhan mau?" Kalau misalnya ditanya seperti itu, akan ada banyak jawaban dari orang-orang. Saya datang beribadah, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi pada hari ini kita akan lihat sama-sama, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan semasa hidup kita ini untuk kita hidup tetap dalam Kristus. Kita buka ya Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, jika kita hendak melihat sedikit lebih dalam mengenai kitab Kolose, kita dalam merenungkan firman Tuhan, kita sebaiknya mengerti dahulu latar belakang dari kitab ini seperti apa, kenapa ayat ini bisa muncul seperti ini, kenapa ada perintah-perintah untuk hidup tetap di dalam Dia, kenapa ada perintah-perintah untuk hidup harus berakar, harus dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan juga mengucap syukur. Kenapa kok ini bisa muncul? Kita akan lihat sama-sama. Jadi kitab Kolose ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika sedang berada di dalam penjara. Diperkirakan adalah di Roma saat itu ya. Dan perlu kita tahu bahwa kota Kolose ini Rasul Paulus tidak pernah mengunjungi saat ia menuliskan ini. Dia belum pernah berjumpa muka dengan orang-orang di Kolose ini. Tapi dampak pelayanannya yang luar biasa di Efesus selama 3 tahun itu membuat banyak sekali orang-orang di sekitar dari Efesus itu pun yang akhirnya menerima Injil. Dan di sini kalau kita lihat, jemaat-jemaat di Kolose ini menerima dari seorang rekan yang bernama Epafras. Dia ini merupakan salah satu pemimpin dari gereja Kolose ini di saat itu. Dan perlu kita tahu bahwa Kolose ini letaknya itu kira-kira 160 km sebelah timur dari Efesus bersama 2 kota lain, yaitu Laodikia dan Hierapolis. Nah, lalu kenapa? Bagaimana bisa Rasul Paulus yang belum pernah bertemu, tapi dia bisa menuliskan surat ini? Apa tujuannya? Di sini ternyata dalam Kolose ini, dalam kota Kolose ini terdapat ajaran-ajaran sesat yang mencoba untuk menggeser, untuk menggantikan dari mana posisi Yesus Kristus sebagai yang terutama. Makanya kalau kita baca sama-sama di Kolose 1, di situ ada perikop khusus mengenai keutamaan Kristus, bahwa Kristus itu adalah yang terutama di atas dari segala sesuatu. Yang melatar belakangi di sini adalah adanya ajaran sesat. Dan ajaran sesat di sini memang tidak secara gamblang dijelaskan ajaran sesat yang seperti apa, tapi kita bisa lihat dari penjelasan dari Rasul Paulus, ini merupakan percampuran antara pengajaran Kristen, lalu juga pengajaran Yahudi yang di luar dari Alkitab waktu itu, dan juga ada juga filsafat-filsafat kafir. Makanya kalau kita teruskan di ayat yang berikutnya, ayat ke-8, itu ada perintah untuk hati-hati terhadap filsafat-filsafat yang kosong. Seperti itu. Dan di hari-hari ini banyak sekali orang berbicara seakan-akan dengan hikmat.
memunculkan teori-teori yang baru tentang kehidupan ini, bahkan tentang sesuatu yang mereka sendiri tidak punya dasar. Mengenai apakah Tuhan itu ada atau enggak, banyak sekali perdebatan. Mengenai ketuhanan dari Yesus, banyak sekali perdebatan. Perdebatan yang tanpa dasar yang kuat, tanpa dasar kebenaran firman Tuhan. Padahal kalau kita belajar, benar-benar kita akan menemukan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama menuju kepada poin yang pertama di sini. Di sini ayat 6, sebelum masuk poin pertama, ada kata-kata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia di sini ini bukanlah sesuatu yang sifatnya hanya sekedar makna yang teologis saja, tetapi ini merupakan yang dimaksudkan adalah adanya gaya hidup iman dari seseorang, ya ini untuk hidup tetap di dalam Dia. Dan kalau kita melihat, ini versi terjemahan baru, kalau kita melihat di terjemahan yang lain, misal di bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan bahwa hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Lalu di versi yang lain lagi, firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini, hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Ini merupakan suatu kalimat perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Kolose. Dan ini tentunya juga berlaku buat setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Ini seharusnya berlaku bagi setiap orang percaya. Jika di sini dikatakan dengan jelas harus ada persekutuan, hidup bersatu, tetap di dalam Dia, artinya kita ini seharusnya enggak boleh untuk lari jauh daripada Tuhan. Harusnya kita ini yang namanya persekutuan itu terjadinya terus-menerus. Apalagi bersatu dengan Dia itu namanya terus. Enggak bisa bersatu terus pecah, bersatu terus pecah. Suatu negara nggak akan jadi suatu negara kalau dia sebentar bersatu, sebentar pecah, sebentar bersatu, sebentar pecah. Nggak akan terbangun yang namanya suatu negara. Dan inilah yang Tuhan mau agar hidup kita ini adalah senantiasa melekat. Luar biasa. Visi misi tahun ini yang pertama misinya adalah latih diri untuk melekat pada Sang Firman. Dan inilah bagian kita yang perlu kita tahu. Kita akan belajar 4 hal. Saya akan cepat saja. Yang pertama-tama adalah berakar di dalam Dia di ayat yang ke-7. Kita kalau lihat di ayat yang ke-7 di situ poin pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, berakar, suatu pohon dapat tetap kuat berdiri di tengah angin yang kencang ataupun menghadapi hujan yang sangat dahsyat itu ketika dia memiliki akar yang kuat. Itu pohon. Lantas kehidupan orang percaya, Tuhan mau juga kita ini hidup berakar. Lalu gimana caranya agar kita ini bisa hidup berakar? Apa yang dimaksud, apa yang harus kita lakukan sih? Ketika kita melihat kata-kata ini, berakar di dalam Dia. Kita akan lihat di Matius 13, ini perumpamaan tentang seorang penabur. Ada yang tabur di tanah berbatu. Nah, ini kita kalau lihat dampak dari akar yang tidak kuat itu ada di ayat 6, Matius 13 ayat yang ke-6. Bisa mungkin ditampilkan. Matius 13 ayat yang ke-6 saya bacakan. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini berbicara mengenai waktu itu perumpamaan tentang orang yang menerima firman Tuhan. Di situ ada beberapa kondisi ya di sini dikatakan. Dan sebetulnya yang Tuhan kehendaki itu adalah kita ini menjadi tanah yang subur, tanah yang menerima itu dengan mendengar itu kita mengerti, lalu kita ini berbuah. Kita lihat di Matius 13 ayat yang ke-23 mengenai berakar ini. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi tidak cukup mendengar, tapi mengerti. Dan karena itu di sini berarti menunjuk pada pengertian itu tadi. Mendengar, mengerti, dan karena pengertian itu tadi atas firman Tuhan, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua, hidup berakar. Kita menjadi pendengar firman Tuhan yang tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar hari Minggu ke gereja,
hari Rabu ke gereja, doa malam online ikut kita mendengar, tapi kita tidak mau untuk mengerti lebih dalam, dan kemudian kita tidak melakukan dan berbuah. Yang Tuhan mau di sini adalah kita bisa berbuah seperti itu ya. Berakar kuat, punya dasar yang kuat. Ketika pohon ditanam, dia punya akar yang kuat, dia tidak akan goyah walaupun dunia sedang bergoncang. Dia bisa tetap berada di situ. Beberapa waktu lalu sempat terjadi gempa, kita semua merasakan ya di Surabaya sempat goncang. Kalau pohon-pohon di depan rumah kita itu tidak punya akar yang kuat ya tumbang ketika dunia bergoncang, dan demikianlah hidup kita. Kita kalau tidak punya dasar yang kuat, kita tidak punya akar yang kuat di dalam Kristus, sekali lagi di dalam Kristus, bukan di dalam hikmat dunia, filsafat yang kosong yang dikatakan di Kolose 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Seringkali manusia itu lebih suka dengar kata orang, tapi nggak terlalu nggak terlalu mau untuk mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan. Tapi kalau kata orang dia dengar, oh iya katanya itu gini. Tidak ada salahnya, tapi tolak ukurnya kembali lagi kepada firman Tuhan. Seseorang bisa salah, manusia ini bukan sesuatu yang sempurna, even itu orang yang sukses, dia bukan berarti sempurna. Itu kita harus ingat. Semua wejangan, semua nasihat yang baik kita harus terima itu dengan kita belajar dalam kehidupan ini. Tapi kembali lagi tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Dan dengan kita berakar, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan lanjut di poin yang kedua. Jadi yang pertama di sini adalah berakar di dalam Dia. Lalu yang kedua adalah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah ini, dibangun ini kira-kira menunjukkan proses yang berkelanjutan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika suatu rumah itu dibangun atau pos satpam lah dibangun, itu kan berproses, nggak langsung jadi, tahu-tahu jadi gitu. Harus ada mengalami proses. Dan di situ proses yang harus dihadapi kan juga nggak sekedar kayak ya biasa-biasa aja, tergantung medannya gimana yang harus dihadapi. Ketika dibangun ada yang harus menghadapi nanti hujan deras, ada yang harus menghadapi panas terik kayak gitu ya, sampai tanah bisa mengalami keretakan dan lain-lain. Dan itulah dibangun ini bicara proses berkelanjutan. Karena itu pengudusan itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah secara status posisi ketika kita mengaku dan kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu pengudusan secara status. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada pengudusan progresif. Kapan itu pengudusan progresif? Selama kita hidup. Akan ada banyak proses, akan ada banyak tantangan. Tapi disitulah kita akan dibentuk jadi pribadi yang lebih dewasa. Kalau menghadapi proses sedikit, motong. Gak pelayanan. Semua orang juga bisa ngelakuin itu. Apa spesialnya dengan orang yang tiba-tiba motong? Gak ada yang spesial. Semua orang bisa lakukan itu. Even orang dunia pun bisa lakukan itu. Ketika mereka dikecewakan oleh seseorang, ya udah selesai gitu ya. Semuanya bisa lakukan. Kalau hanya sekedar mutung di tengah jalan, selesai. Ini memang nggak mudah. Ini memang susah. Kadang-kadang ketika kita menghadapi sesuatu tekanan, kita dibatasi, sangat dibatasi. Orang yang melayani Tuhan, dia akan korban waktu, korban tenaga, itu semua pasti. Cuman maukah untuk kita ini, hidup ini kita mau nggak kita ini harus tetap pada track yang Tuhan sudah tentukan. Mengalami proses, mengalami masalah, itu mendewasakan kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, Allah itu bukan Allah yang mencobai. Tapi seringkali manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Itulah yang membuat akhirnya seseorang itu bisa keluar dari jalur yang sudah Tuhan berikan. Dan hendaknya ketika kita dibangun ini kita terus mau belajar dan kita terus mau dekat sama Tuhan. Masalah bisa saja datang kapanpun, nggak perlu diundang. Tapi kalau kita dibangun di atas Dia, dibangun di atas dasar yang kuat, maka Tuhan sendiri pasti akan menolong kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita menghadapi lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin ada orang-orang yang nggak suka dengan kita. Tetapi itulah proses yang harus kita hadapi. Ketika kita mau rela untuk dibentuk, rela untuk diproses, sakit, memang sakit. Ya sedikit contoh saja, ya saya
Dari dulu setiap Sabtu selalu ada latihan musik di gereja dulu ya. Masa-masa SMP, SMA itu waktunya anak-anak apa sih, pergi jalan-jalan, seneng-seneng gitu. Tapi ya itulah, selalu ada pilihan untuk saya memilih. Saya mau ikut yang mana. Apakah saya nggak pernah meninggalkan latihan musik waktu sebelum ada youth ya? Latihan musik, saya apakah nggak pernah meninggalkan itu untuk jalan-jalan? Oh, pernah. Tapi ketika saya tinggalkan itu saya juga, aduh, saya sampai pernah buat alasan. Demi untuk pergi sama teman-teman, tak bilang ke papa saya. Memang kita kalau Sabtu dulu itu memang teman-teman saya ajaknya pinter juga mereka. Ngajaknya ke AOG dulu, gereja dulu, haleluya gitu. Habis itu selesai, haleluya, jalan ke TP gitu. Pinter. Jadi saya bisa alasan, sangat bisa. Mau ke gereja, tak bilang pas itu ada pengumuman audisi. Apa ada audisi? Tepak, langsung pulang ngomong, Pak ada audisi minggu depan. Tak berangkat ya, iya, padahal gak ada audisi sebetulnya. Audisi ini ngomong, tak gak tahu kan daftarnya di mana. Cuman itu saya lakukan, karena apa? Saya sempat juga kepengen. Enak rek jalan-jalan sama teman-teman kayak. Tapi ketika saya kayak gitu terus lama-lama juga, saya juga disadarkan sama Tuhan. Kamu sudah keluar dari jalurnya, harusnya kamu gak kayak gitu. Dan itu pilihan lagi buat saya, apakah saya mau untuk kembali ke jalan yang sudah Tuhan tentukan kepada saya, ataukah saya ya tetap mau lari terus dengan mengikuti yaitu tawaran-tawaran kayak gitu. Jalan-jalan nggak ada salahnya, tapi ya itu prioritas itu lebih penting. Kualitas seseorang ditentukan dari skala prioritasnya. Apakah dia punya skala prioritas yang baik di hadapan manusia, orang juga bisa melihat. Terlebih dari itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu isi hatinya. Apakah seseorang itu punya skala prioritas yang baik atau yang buruk, Tuhan paling tahu. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menghindar atau apapun itulah. Tapi kedalaman hati siapa yang tahu? Tuhan yang paling tahu. Jangan pernah lupakan, big boss-nya selalu tahu. Sifat Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Jadi 3 sifat yang tidak pernah bisa disangkal. Tuhan bisa loh. Tiba-tiba mau sentil kita kalau kita lari ya bisa. Maha kuasa. Apa Tuhan nggak tahu ketika kita punya motivasi yang salah? Tahu, maha tahu Tuhan. Apa Tuhan nggak tahu ketika kita pergi kita bohong, terus ternyata perginya kemana? Tahu. Tuhan maha tahu. Jadi ini penting buat kita. Melekat di sini, berakar, dibangun. Lalu yang ketiga, kita lihat selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh di dalam iman, ini untuk mengingatkan kita untuk hidup tetap pada dasar kekristenan kita yang benar, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17. Nah, sudahkah kita ini dalam mendengarkan firman Tuhan itu, apakah kita sungguh-sungguh atau kita mengkritisi yang mengkhotbah, yang sedang menyampaikan firman Tuhan? Firman Tuhan itu pedang bermata kedua. Ketika seperti ini saya menyampaikan, saya juga banyak belajar, saya juga banyak kena juga. Tapi inilah proses yang kedua tadi dibangun itu ya sifatnya progresif. Jadi harus tetap jalan terus, nggak bisa berhenti. Harus tetap jalan. Tapi pilihan itu Tuhan kasih kepada kita. Pilihan bebas, mau pilih yang mana? Apakah kita mau jalan terus? Ataukah kita mau berhenti? Ataukah kita tetap mau tinggal dalam Kristus? Atau tinggal bersama-sama dengan dunia ini? Itu semua pilihan, kembali lagi kepada kita. Skala prioritas itu harus punya skala prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Bertambah teguh di sini, ini yang dimaksudkan adalah tak tergoyahkan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak dibingungkan dengan rupa-rupa pengajaran yang beredar. Bisa pengajaran sesat, bisa juga filsafat-filsafat yang kosong yang disebutkan tadi itu. Hikmat-hikmat manusia yang kelihatannya benar, tapi sebetulnya enggak benar-benar juga. Bedakan hikmat yang daripada Tuhan dan apa yang dipakai manusia untuk bisa mengelabui sesamanya. Semua orang bisa bilang, wah ya ini harus berhikmat. Tapi hikmatnya untuk apa dulu?
Apakah untuk mengelabui seseorang? Untuk mengelabui suatu apa yang harus kita kerjakan? Hikmat yang mana dulu? Kita harus jelas di sini bahwa ya, minta Tuhan hikmat. Dan kalau kita tidak mau untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam, bagaimana kita bisa tahu isi hatinya Tuhan? Bagaimana kita bisa dibilang melekat kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sesama sahabat aja tahu sukanya makan apa. Apalagi yang bapak ibu saudara yang sudah mulai punya pasangan, mungkin yang sudah menikah, pasti tahu apa yang jadi kesukaan suami ataupun istri ataupun pacar. Sama manusia bisa setotalitas itu, harusnya sama Tuhan kita juga bisa lebih dari itu. Harusnya bisa lebih loh bapak ibu saudara. Sama manusia kita bisa totalitas. Bisa loh semua dikorbanin demi manusia. Sekarang pakai alasan untuk orang tua. Iya untuk orang tua iya, tapi skala prioritasnya harus tahu. Jangan pakai orang tua sebagai alasan untuk menghambat kita, padahal Tuhan sudah kasih tugas buat kita. Demikian juga mungkin saudara atau teman, jangan dipakai sebagai alasan. Tuhan mau kita di sini ini punya hati yang teguh, punya iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun persoalannya kita harus tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Kita harus juga mau untuk belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini bukan dongeng, bukan cerita. Ini firman Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima firman Tuhan ini, ya kita harus renungkan, luangkan waktu. Ada 3 jenis orang dalam mengatur waktu. Yang pertama, meluangkan waktu. Orang yang memberikan waktunya, dia menyempatkan, oh ya waktu gini. Dia menghargai waktunya. Yang kedua, menghabiskan waktu. Dia bisa habiskan waktunya, ya mungkin dengan melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu jadi prioritas juga. Yang ketiga, mengorbankan waktu. Ini yang paling bahaya. Mengorbankan waktu. Tahu-tahu 1-2 tahun sudah berlalu dan sudah habis 1-2 tahun itu. Jadi kita benar-benar harus miliki skala prioritas, iman yang teguh pada Tuhan. Dalam menghadapi proses kita harus tetap maju terus. Karena kita percaya Tuhan itu senantiasa ada buat kita. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita melekat, Tuhan pasti akan menuntun kita. Pasti. Pasti Tuhan akan tuntun kita, pasti Tuhan akan jaga setiap langkah kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan, percaya saja, itu yang paling penting, percaya. Tapi seringkali untuk percaya itu susah. Percaya sama yang kelihatan, bahkan kadang-kadang percaya sama yang kelihatan bisa seakan-akan itu lebih mudah daripada percaya sama Tuhan. Tapi sesungguhnya harusnya kita ini menaruh percayaan kepada Tuhan itu lebih dari segalanya. Apapun yang kita hadapi, harusnya kita punya benar-benar rasa penyerahan diri. Iman yang teguh itu berbicara percaya penuh sama Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Apapun itu yang akan kita hadapi, apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita punya iman yang teguh, kita tahu apa isi firman Tuhan, kita tahu dan kita mengerti, kita hidup berbuah, tadi berakar, kemudian diproses kita kuat, kita punya iman yang teguh. Kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan yang menolong kita. Jika kita mau melekat, mungkin kadang-kadang ada dosa-dosa lama mungkin yang kita anggap, mungkin Tuhan sudah nggak menerima saya ya. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah Tuhan yang setia dan adil, yang akan mengampuni. Artinya apa? Berbalik sama Tuhan itu punya kasih yang sangat luar biasa. Dan ketika kita kembali, kita melekat sungguh-sungguh punya iman yang teguh, renungkanlah firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini. Baik pengajaran sesat maupun hikmat-hikmat manusia yang seakan-akan sepertinya betul.
Jadi kita punya filter yang benar-benar akurat, dan tentunya itu juga buat kebaikan kita sendiri. Ketika kita nggak punya perbendaharaan firman Tuhan gitu, kita nggak pernah baca, ketika kita menghadapi persoalan, maka yang diingat masalahnya. Tapi ketika kita punya perbendaharaan firman Tuhan itu, maka ketika kita menghadapi masalah, kita ingat Tuhan, kita ingat Big Boss-nya itu, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Lalu yang terakhir, keempat adalah, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bersyukur di sini, melimpah dengan syukur ini tentunya selaras dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perintah buat kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, seperti itu. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita ini ada pada jalan yang benar. Percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hendaknya hati kita ini melimpah dengan syukur. Kita harus kurangi keluhan kita, tapi perbanyak bersyukur pada Tuhan. Bagaimana kita akan merasakan penyediaan Tuhan di saat yang sama kita mengeluh. Itu sesuatu hal yang nggak mungkin. Ketika kita mengeluh dan mengeluh, gimana kita bisa merasakan penyediaan Tuhan? Ketika Tuhan memberkati kita, mempercayakan kita sesuatu hal, bukan bersyukur, tapi kita mengeluh pada Tuhan. Tuhan kok kurang gini. Seakan-akan kita ini yang mengatur Tuhan. Seakan-akan gini, Tuhan itu kayak kita bilang sama Tuhan supaya Tuhan itu membantu apa yang jadi keinginan dan tujuan kita. Harusnya kita ini bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan percayakan pada kita saat ini, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu semua Tuhan yang paling tahu untuk kebaikan kita semua. Dan kita hendaknya juga hidup ini, itu tadi, berbuah. Kembali kepada poin pertama, berakar, kemudian pastinya akan berbuah. Buah itu dinikmati oleh orang lain, orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ketika dibangun di atas Dia, kita pasti juga akan melalui proses. Tapi ya hendaklah kita kuat. Lalu juga kita hendaklah memiliki iman yang teguh pada Tuhan, yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini. Hendaklah kita tahu, dan kita jangan sampai jadi tergoncangkan, kadang percaya, kadang tidak. Memiliki iman yang teguh. Lalu yang terakhir adalah memiliki hati yang limpah dengan syukur. Sekian dari saya pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa percaya, Tuhan yang senantiasa memimpin dan menolong, dan percaya bahwa ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan pasti senantiasa menuntun kehidupan kita, dan percaya bahwa tahun penyediaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.